Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat yang berupa kesehatan, rezeki, serta hidayah. Kita dapat kesempatan untuk hadir di dalam acara ini, acara yang sangat mulia. Semoga di dalam acara ini kita dapat rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan salawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah atau kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Muhammad dalam membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang, dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran, dari zaman pasukan kuda menjadi zaman pasukan Honda. Ya baik, langsung saja saya di sini ingin menyampaikan satu judul, yaitu pentingnya pendidikan agama untuk generasi milenial. Sebelum kita memasuki tema yang telah kita tentukan, sedikit saya ingin memberikan apa sih hukum menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu dalam Islam itu wajib, seperti apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Yang dimana arti dari hadis ini, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Itulah yang melandasi mengapa hukum menuntut ilmu itu wajib. Baik, kita lanjut. Jadi maksud dari hadis ini sudah jelas, diwajibkan bagi seorang muslim dan muslimah, khususnya generasi milenial, untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun itu ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Agar apa? Agar dapat menambah ilmu pengetahuan yang ada di dalam kita, untuk menambah bakat-bakat mengenai ilmu agama di dalam diri kita, serta dapat menambahkan wawasan-wawasan yang ada di dalam diri kita. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang dikatakan oleh Mbah Pujot, yang dimana Mbah Pujot ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman kita dengar, yang dimana berbunyinya seperti ini, manjadda wajada, manjadda wajada. Kan sudah jelas nih, manjadda wajada. Yang dimana makna dari manjadda wajada ini, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi dapat kita definisikan mengenai
mahfuzat ini. Apa definisinya? Maka segala sesuatu yang kita inginkan, mau sebesar apapun keinginan kita, jika kita bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha, maka dapatlah apa yang kita inginkan, teman-teman. Akan tetapi teman-teman, begitu juga dengan sebaliknya. Sebaliknya ini gimana sih? Sebaliknya, bagi yang tidak mau menuntut ilmu, yang tidak ada niatan dalam dirinya untuk menuntut ilmu agama ataupun usaha-usaha dalam menuntut ilmu, maka ia akan sulit untuk mendapatkan atau menggapai segala sesuatu yang dia inginkan, seperti apa yang dikatakan oleh mahfuzat, laula ilmah lakana nasu kalbaha ini. Apa kata mahfuzat? Laula ilmah lakana nasu kalbaha ini. Apa artinya? Kalau bukan karena ilmu, laula ilmah, kalau bukan karena ilmu, lakana nasu kalbaha ini, manusia benar-benar seperti binatang. Ma farqu baina insan wal hayawan, al aqlun, al hayawan dunal aqlun. Jadi dapat kita definisikan mengenai mahfuzat ini, teman-teman. Jadi yang kita katakan ini, sebelumnya apa sih yang membedakan kita dengan manusia? Yang membedakan kita dengan binatang adalah aklun, akal. Yang dimana binatang tidak ada akal untuk berpikir. Maka binatang ini sesuka hati mereka dalam melakukan segala sesuatu. Akan tetapi manusia memiliki yang namanya akal sehat, otak untuk berpikir, maka akal untuk berpikir serta udah ada wadah. Jadi Allah ini sudah menyiapkan kita wadah yang berupa itu akal, untuk menampung segala sesuatu ilmu pengetahuan, baik itu sebanyak apapun ilmu pengetahuan itu yang ada di dalam ini itu dapat menampung. Jadi akal ini janganlah kita sia-siakan, teman-teman. Ibaratkan pisau kalau sudah lama tidak diasah, maka tumpullah pisau itu. Begitu juga dengan akal kita. Jika sudah lama akal kita tidak kita gunakan, maka akal itu sendiri akan tumpul, atau ingatan-ingatan kita mengenai wawasan ilmu pengetahuan itu akan hilang, teman-teman. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya agar akal ini berguna, teman-teman. Serta ilmu yang kita cari ini, ilmu yang kita dapatkan ini semata-mata untuk mendapatkan suatu keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT. Baik, itu saja lah ya, sebelum kita memasuki temanya. Jadi di sini kita sudah mulai memasuki tema yang dimana Baik sini akan menyampaikan mengenai dengan judul saya, ya kan. Banyak teman-teman kita di luar sana yang memiliki nasib yang sama dengan kita pada saat ini, dapat merasakan pendidikan. Marilah kita bersama-sama menjaga proses belajar. Kita sama-sama menjaga proses belajar kita untuk mencoba ilmu, untuk menimba ilmu yang sebaik-baiknya, agar ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru sampai kepada kita sekalian. Jadi menimba ilmu sebaik-baiknya. Jadi ilmu yang kita cari ini, yang kita dapatkan dari Ibu Bapak guru ini, sampai kepada kita dan bermanfaat juga kepada kita. Jadi di sini ya kan, berbicara tentang pendidikan, tentunya teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan Kiai Hajar Dewantara. Beliau merupakan sosok tokoh yang memperjuangkan hak-hak kita
untuk senantiasa mengenyam dunia pendidikan dan manfaatnya terasa sampai saat ini. Maka dari itulah kita harus semangat dalam belajar agar perjuangan beliau tidak sia-sia. Jadi kita harus menghargai yang namanya perjuangan Kiai Hajar Dewantara. Bagaimana cara menghargainya? Kita harus tetap semangat, tetap optimis dalam proses belajar. Kita harus mendapatkan hasil yang optimal. Semangat beliau yang menggembu-gembu patut diapresiasikan dan dicontoh sebagai teladan yang baik. Apalagi saat ini sudah pada persaingan global, kita sebagai murid yang belajar harus memanfaatkan hal ini dengan baik agar tidak ketinggalan zaman. Dan hal terpenting pada era saat ini ketika teknologi terutama gadget sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini harus menggunakannya pada yang tepat. Teman-teman sekalian, tentunya kita sudah mengetahui dalam saat ini sudah banyak sekali yang sudah menggunakan handphone. Kita sebagai penerus bangsa dan generasi muda harus gigih, jangan sampai kalah dengan adanya gadget sehingga lupa untuk tujuan kita dalam belajar. Apa tujuan kita dalam belajar? Untuk memanusiakan manusia. Jadi karena tanpa adanya pendidikan, hidup kita ini tidak ada apa-apanya, teman-teman. Maka dari itulah semua pendidikan ini sangat penting sekali, terutama bagi generasi-generasi muda atau generasi milenial. Pendidikan merupakan hal yang sangat wajib untuk kita saat ini. Tentunya pula sudah menjadi harapan oleh orang tua kita, baik dalam mengenyam pendidikan sehingga setinggi-tingginya. Pendidikan banyak sekali membawa manfaat bagi kita, namun masih banyak generasi muda yang bermalas-malasan dalam bersekolah. Dengan fasilitas yang lengkap pun kurang bisa membangun semangat mereka. Padahal banyak sekolah-sekolah yang kurang layak, namun siswa-siswinya sangat bersemangat dalam belajar. Pentingnya pendidikan, inteligensi, dan wajib memiliki dan wajib militer bagi generasi muda Indonesia tahun 1945 saat itu masih semangatnya. Jadi fasilitas ini belum tentu menentukan semangat siswa untuk belajar, teman-teman. Jadi memang saat ini di era teknologi membuat generasi muda-mudi akan pergi ke era tersebut. Apalagi saat ini digitalisasi harus sangat berkembang pesat, terutama di Indonesia sendiri. Dan saat ini jika kamu sedang sulit dalam memahami pelajaran, bukan hanya guru, orang tua pun memiliki peran penting untuk mendidik dan mengarahkan putra dan putri Anda dalam bergaul selain pada di sekolah. Karena memang begitu pentingnya dalam pendidikan sebagai generasi muda. Tanpa disadari, generasi muda ini sudah menyia-nyiakan waktu di masa mudanya, teman-teman, untuk menuntut ilmu, sehingga untuk tujuannya tercapai kelak akan semakin sulit. Jadi teman-teman, generasi muda ini sudah hampir lupa mengenai tujuan awalnya, sehingga mereka ini sulit untuk menggapai apa yang dia inginkan, untuk menggapai tujuan yang diinginkan ataupun yang diharapkan oleh orang tua kita, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian yang saya sayangi, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Dengan apa yang saya sampaikan ini dapat kita sadari dan kembali meluruskan tujuan kita untuk fokus belajar agar kita mampu bersaing pada persaingan global seperti saat ini. Jadi pesan saya untuk teman-temanku sekalian yang generasi muda ataupun generasi milenial sekarang, selagi masih muda, manfaatkan waktu, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat kata Mahfuzat, ijtihad wala taksal wala takun jahilan fanadamatul uqbah lima yatakaksal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.